Mengapa kamu ada di tempat sampah? Seseorang meninggalkanmu di sini. Seorang gadis miskin mengais-ngais di antara sampah untuk bertahan hidup, sampai dia menemukan seorang miliarder yang terluka, tergeletak seolah-olah dia adalah sampah. Pertemuan itu akan mengubah nasibnya selamanya. Sebelum memulai cerita, sampaikan dari mana Anda menonton kami. Semoga Anda menikmati cerita ini. Jangan lupa berlangganan. Matahari sore jatuh dengan berat di atas gunung-gunung sampah yang menumpuk. Siti Melati, dengan kaki kecilnya yang telanjang dan kapalan karena tanah, berjalan dengan hati-hati di antara pecahan kaca dan logam berkarat, mencari benda apapun yang bisa berkilauan di bawah cahaya yang redup. Udara dipenuhi bau menyengat dan tajam, campuran pembusukan dan asap yang bagi gadis berusia 8 tahun itu sudah biasa seperti oksigen itu sendiri. Pikirannya tidak tertuju pada permainan atau fantasi, melainkan pada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan cukup rupiah untuk obat nenek Aminah, yang napasnya menjadi sesak dan mengkhawatirkan tadi malam. Setiap langkah yang diambilnya adalah campuran harapan dan ketakutan, mengetahui bahwa kegelapan membawa serta bahaya yang seharusnya tidak pernah diketahui seorang gadis kecil. Tiba-tiba, kakinya tersandung sesuatu yang tidak memiliki kekerasan logam atau kerapuhan plastik, melainkan konsistensi yang anehnya padat dan lembut pada saat yang sama. Ketika dia menunduk, jantungnya berdebar kencang di dada, karena yang tergeletak di antara puing-puing bukanlah benda, melainkan seorang pria yang mengenakan setelan jas yang, meskipun kotor, menunjukkan keanggunan yang tidak pada tempatnya. Dia terbaring tak bergerak, dengan wajah tertutup debu dan luka yang terlihat di pelipisnya, tampak seperti malaikat yang jatuh atau iblis yang diusir dari surga orang kaya. Siti terdiam sejenak, bergumul antara naluri untuk melarikan diri demi melindungi diri, dan belas kasih bawaan yang telah diajarkan nenek Aminah sejak dia mengerti. Dia berjongkok perlahan, menahan napas dan mendekatkan tangannya yang gemetar ke leher orang asing itu untuk memastikan apakah masih ada kehidupan di tubuh yang ditinggalkan itu. Pria itu mengeluarkan erangan serak, suara rasa sakit yang dalam yang memecah kesunyian, tempat pembuangan akhir, TPA, yang sunyi dan memastikan bahwa kematian belum merenggut mangsanya. Siti melihat kilatan emas di pergelangan tangan pria itu, sebuah jam tangan yang bersinar dengan intensitas yang hampir menghina di tengah begitu banyak penderitaan dan pembusukan. Dia tahu bahwa jika pemulung lain atau geng di daerah itu menemukannya, mereka tidak hanya akan mencuri benda berharga itu, tetapi mungkin juga akan mengakhiri hidupnya tanpa berpikir dua kali. "Bapak, bangun, tolong. Bapak tidak bisa tinggal di sini," bisiknya dengan mendesak, mengguncang bahu pria itu sedikit, yang matanya tetap tertutup di bawah beban ketidaksadaran. Gadis itu melihat sekeliling dengan gugup, mengamati cakrawala mencari saksi, sadar bahwa waktu terus berjalan melawannya, dan malam semakin dekat. Dengan upaya luar biasa untuk tubuh kecilnya, Siti mencoba memindahkannya, tetapi berat pria itu seperti batu besar yang tidak dapat digerakkan yang tertanam di tanah. Dia mencari di tasnya sebotol air yang setengah kosong, harta karun yang dia simpan untuk jam-jam terpanas, dan menuangkan sedikit cairan ke bibir pria asing yang pecah-pecah itu. Reaksinya hampir seketika. Kelopak mata pria itu bergetar dan terbuka perlahan, memperlihatkan mata yang jernih dan bingung yang tampaknya tidak fokus pada apapun secara khusus. "Di mana? Di mana aku?" tanya dia dengan suara serak dan pecah, mencoba bangkit tanpa hasil, karena rasa sakit memaksanya untuk jatuh kembali ke sampah. Siti berlutut di sampingnya, menawarinya lebih banyak air, dan berbicara kepadanya dengan kelembutan yang kontras dengan kekerasan lingkungan di sekitar mereka. "Bapak ada di TPA kampung ini, dan Bapak harus segera bangun jika ingin terus hidup," kata Siti. Dengan keseriusan yang tidak sesuai dengan usia kanak-kanaknya, pria itu berkedip mencoba memproses informasi, tetapi pikirannya tampak seperti papan tulis kosong di mana ingatan telah terhapus sepenuhnya. Dia menyentuh kepalanya dengan tangan gemetar, merasakan darah kering, dan menatap gadis itu dengan campuran ketakutan dan rasa terima kasih yang mutlak. "Aku tidak ingat apa-apa, aku tidak tahu siapa aku, atau bagaimana aku sampai di tempat mengerikan ini," akuinya dengan kepanikan, mulai meresap ke dalam nada suaranya. Siti menghela napas, mengetahui bahwa pekerjaan mengaisnya telah berakhir, dan bahwa dia sekarang memiliki misi yang jauh lebih rumit di tangannya. "Tidak peduli siapa Bapak sekarang, yang penting adalah Bapak tidak bisa tinggal di sini karena berbahaya," desak gadis itu, menarik lengannya dengan sekuat tenaga untuk membantunya duduk. Pria itu, didorong oleh naluri bertahan hidup dan tekad di mata gadis kecil itu,
melakukan upaya besar dan berhasil berdiri, terhuyung-huyung berbahaya. Siti menempatkan dirinya di bawah lengannya, berfungsi sebagai tongkat penopang manusia, dan mereka mulai berjalan perlahan melalui labirin sampah. Setiap langkah adalah kemenangan melawan gravitasi dan rasa sakit, sementara bayangan semakin memanjang, mengancam untuk menelan mereka sepenuhnya. Gadis itu memandu orang asing itu melalui jalan setapak tersembunyi yang hanya dia yang tahu, menghindari rute utama di mana mata jahat mungkin mengintai. Selama perjalanan, keheningan di antara keduanya hanya dipatahkan oleh napas terengah-engah pria itu dan derak sampah di bawah kaki mereka. "Siapa namamu, nak?" tanya dia dengan berbisik, mencoba berpegangan pada kenyataan apapun, sementara ingatannya gagal total. "Nama saya Siti," jawabnya, tanpa berhenti melihat jalan, waspada terhadap suara aneh apapun yang mungkin mengindikasikan bahaya. "Terima kasih, Siti," gumam pria itu merasakan gelombang emosi saat menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada makhluk rapuh itu. Dia tidak menjawab, fokus untuk membawanya dengan selamat ke satu-satunya tempat di mana dia tahu mereka akan menemukan perlindungan, meskipun dia takut akan reaksi neneknya. Setibanya di batas TPA, lampu-lampu kota mulai menyala di kejauhan, seperti bintang yang tidak dapat dijangkau oleh mereka yang tinggal di pinggiran yang terlupakan. Pria itu berhenti sejenak melihat pakaiannya yang robek dan jam tangan di pergelangan tangannya seolah-olah itu adalah benda milik orang asing. "Apakah kamu pikir aku seorang penjahat?" dia bertanya kepada gadis itu, tersiksa oleh kemungkinan bahwa amnesianya menyembunyikan masa lalu yang gelap. Siti menatap matanya, mata hijau yang penuh kebingungan itu, dan menggelengkan kepalanya dengan kepastian intuitif. Para penjahat tidak memiliki ketakutan di mata mereka, Bapak, dan Bapak ketakutan, jadi Bapak pasti orang baik yang sedang dalam masalah. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju jalan-jalan tanah padat, di mana rumah-rumah sederhana yang terbuat dari triplek dan seng menjulang. Anjing-anjing menggonggong saat mereka lewat dan beberapa tirai bergerak diam-diam mengungkapkan keingintahuan para tetangga terhadap pasangan yang aneh itu. Siti mempercepat langkahnya, merasakan berat pria itu semakin tak tertahankan di bahunya, tetapi menolak untuk membiarkannya jatuh. Dia tahu Nenek Aminah akan marah karena membawa orang asing, terutama seseorang yang bisa membawa masalah, tetapi tidak ada pilihan lain. Amal adalah kemewahan yang tidak mampu mereka miliki, tetapi kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lepaskan. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil di ujung jalan buntu, di mana cahaya hangat menyaring melalui celah-celah pintu kayu. Siti mendorong pintu dengan hati-hati, mengumumkan kedatangannya dengan suara lembut agar tidak menakuti neneknya yang sakit. "Nek, ini aku membawa seseorang yang butuh bantuan," katanya sambil membantu pria itu melewati ambang pintu menuju keamanan relatif rumah. Aminah, yang sedang duduk di kursi tua menambal pakaian, mendongak dan matanya terbuka karena terkejut dan khawatir. "Apa yang kamu lakukan, nak?" seru wanita tua itu, bangkit dengan susah payah, dan mendekati mereka dengan langkah lambat namun tegas. Pria itu, kelelahan karena upaya itu, menjatuhkan dirinya di sofa kecil yang usang yang menempati sebagian besar ruang tamu utama. Aminah memeriksanya dengan tatapan kritis, memperhatikan kualitas kain setelan jasnya yang rusak dan jam tangan mahal yang dikenakannya. "Siapa pria ini, dan mengapa kamu membawanya ke rumah kita, Siti?" tanya nenek dengan nada tegas, meskipun tangannya sudah mencari kain bersih. "Aku menemukannya di tempat sampah, Nek. Dia terluka dan tidak ingat apa-apa. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sana," jelas gadis itu dengan nada memohon. Aminah menghela napas dalam-dalam, terbagi antara kehati-hatian yang diperlukan untuk bertahan hidup dan belas kasih yang selalu membimbing hidupnya. "Kita tidak punya makanan bahkan untuk kita sendiri, dan sekarang kamu membawa satu mulut lagi untuk diberi makan," gerutu Aminah, meskipun dia sudah memanaskan air di kompor kecil. Dia mendekati orang asing itu dan mulai membersihkan luka di kepalanya dengan gerakan lembut dan ahli yang diperoleh setelah bertahun-tahun merawat orang-orangnya. Pria itu meringis kesakitan, tetapi tetap diam, mengamati kedua wanita itu dengan rasa terima kasih yang sunyi. "Bu, aku janji begitu aku ingat siapa aku akan membayar kalian semua untuk ini," katanya dengan suara lemah. Aminah tertawa kering dan pahit, menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan pekerjaannya sebagai perawat dadakan. "Janji orang kaya tidak ada artinya di sini, Bapak. Dan Bapak terlihat sangat kaya atau memiliki banyak masalah," kata wanita tua itu. Siti duduk di kaki pria itu, menatapnya dengan rasa ingin tahu,
bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dia miliki sebelum berakhir di dunia mereka. Malam tiba sepenuhnya di kampung itu, menyelimuti rumah dalam keheningan yang hanya dipatahkan oleh angin yang menerpa seng di atap. Pria itu melihat tangannya yang lembut dan tanpa kapalan, sangat berbeda dari tangan pekerja Aminah dan Siti. Dia merasa seperti penyusup di kulitnya sendiri, hantu yang mendarat di kenyataan yang asing dan keras. "Apakah Bapak lapar?" tanya Siti tiba-tiba, memutus rangkaian pikiran gelap orang asing itu. Dia mengangguk sedikit, menyadari bahwa perutnya keroncongan dengan keganasan yang dia tidak ingat pernah rasakan sebelumnya. Aminah menyajikan 3 piring dengan sebagian kecil nasi dan tempe orek buatan tangan, menaruh porsi terbaik di depan tamu. Mereka makan dalam keheningan yang tidak canggung, tetapi dipenuhi dengan keseriusan bersama di hadapan kekurangan. Pria itu mencicipi setiap suap seolah-olah itu adalah hidangan paling lezat, menemukan nilai sebenarnya dari makanan. Setelah makan malam, Aminah mengisyaratkan bahwa dia bisa tidur di sofa, memberinya selimut tua namun bersih yang berbau sabun deterjen. "Besok kita akan lihat apa yang kita lakukan dengan Bapak, tetapi untuk hari ini, Bapak aman di sini," kata nenek mematikan lampu utama. Siti mengucapkan selamat malam dengan senyum malu-malu dan menghilang di balik tirai yang memisahkan tempat tidurnya dari ruang tamu. Pria itu ditinggal sendirian dalam kegelapan mendengarkan suara malam rumah dan lingkungan. Dia mencoba memaksa pikirannya untuk mengingat nama, wajah, alamat, tetapi hanya menemukan kekosongan yang menakutkan dan gelap. Dia menyentuh jam tangannya sekali lagi, mencari petunjuk apapun di logam dingin, dan jari-jarinya menyentuh tombol samping kecil secara tidak sengaja. Suara digital yang lembut dan feminin muncul dari alat itu. "Untuk Rangga, dengan segala cintaku, Karina." Nama Rangga bergema di kepalanya, menyebabkan gema keakraban. Tetapi Karina menyebabkan sensasi aneh di dadanya. Itu adalah Rangga. Dan siapa Karina? Mengapa jika dia mencintainya? Dia berakhir tergeletak di tempat sampah. Pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya seperti angin puyuh, mencegahnya untuk tidur meskipun kelelahan fisik yang ekstrem. Dia melihat ke tempat Siti dan Aminah tidur, merasakan koneksi aneh dengan 2 orang asing itu yang telah menyelamatkan hidupnya tanpa meminta imbalan apapun. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli siapa dia sebenarnya, dia tidak akan menyakiti mereka dan akan melakukan segala yang mungkin untuk membalas mereka. Dengan pikiran terakhir itu, pria yang sekarang percaya namanya Rangga membiarkan dirinya tertidur, sementara di luar bulan menerangi TPA yang telah menjadi kuburannya dan kelahirannya kembali. Cahaya fajar menyaring melalui celah-celah dinding kayu, membangunkan Rangga dengan perasaan disorientasi total. Butuh beberapa detik untuk mengingat di mana dia berada dan mengapa tubuhnya sakit seolah-olah dia telah ditabrak oleh truk kargo. Dia bangkit di sofa, memperhatikan bahwa Aminah sudah bangun dan sibuk di dapur kecil, menyiapkan kopi yang berbau tanah dan kayu manis. Siti muncul tak lama kemudian dengan rambut acak-acakan dan energi yang tampaknya menantang kemiskinan di sekitarnya. "Selamat pagi Rangga," kata gadis itu dengan alami, mencoba nama yang dia temukan malam sebelumnya. Aminah berbalik ke arahnya dengan cangkir berasap di tangan dan ekspresi yang tidak dapat diuraikan di wajahnya yang keriput karena usia. "Jadi nama Bapak Rangga?" tanyanya menyerahkan kopi dengan gerakan tiba-tiba tetapi ramah. "Aku pikir begitu, Bu." Jam tangan itu mengatakan nama itu, jawabnya, merasa sedikit konyol mendasarkan identitasnya pada rekaman. Wanita tua itu mengangguk dan duduk di depannya menyilangkan tangan di dada. "Dengar, Rangga, kita tidak bisa menahanmu di sini terlalu lama. Orang-orang mulai bicara, dan aku tidak ingin masalah untuk cucuku." Rangga mengangguk, memahami sepenuhnya posisi wanita itu dan merasa bersalah karena menjadi beban bagi mereka. "Aku mengerti, Aminah. Aku akan mencoba pergi hari ini juga. Aku hanya perlu tahu di mana pusat kota," katanya mencoba berdiri. Namun segera setelah dia mencoba, pusing yang intens memaksanya untuk duduk dengan tiba-tiba dan dunia berputar di sekelilingnya dengan cepat. Aminah mendecakkan lidah dan mendekat untuk menaruh tangan dingin di dahinya, mendiagnosis situasi itu secara instan. "Bapak tidak akan pergi kemana-mana seperti ini. Bapak lemah dan luka itu bisa terinfeksi jika Bapak keluar ke jalan sekarang." Siti menatap neneknya dengan mata memohon, tahu bahwa jauh di lubuk hati Aminah tidak mampu mengusir siapapun dalam keadaan seperti itu. "Bisakah dia membantu kita di rumah, Nek, atau di kebun sayur? Dengan begitu dia mendapatkan makanannya," usul gadis itu dengan cerdik. Rangga melihat tangannya yang lembut lagi dan kemudian menatap kedua wanita itu merasakan tekad muncul di dalam dirinya.
Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Aku tidak ingin menjadi parasit. Aku akan belajar melakukan apapun yang kalian butuhkan. Janji Rangga dengan tegas. Aminah menatapnya selama beberapa detik yang abadi, menilai ketulusan di mata hijaunya sebelum menghela napas pasrah. Baiklah, Bapak tinggal beberapa hari lagi, tetapi Bapak harus bekerja, kata nenek menunjuk ke halaman belakang kecil. Hari itu, Rangga menemukan bahwa hidup dalam kemiskinan adalah pekerjaan penuh waktu, perjuangan terus-menerus melawan kekurangan. Dia belajar menimba air dari sumur, tugas yang membuat lengannya gemetar dan tangannya sakit dalam hitungan menit. Siti tertawa ramah melihat kecanggungannya, membimbingnya dengan sabar dan menunjukkan kepadanya trik agar tidak melukai punggungnya. Meskipun sakit fisik, Rangga merasakan kepuasan aneh saat melihat ember penuh air, pencapaian yang nyata dan nyata. Sore harinya, sementara Aminah beristirahat, Siti membawa Rangga ke kebun sayur kecil yang mereka tanam di lahan terbatas di belakang rumah. Dia mengajarinya membedakan gulma dari sayuran, berbicara tentang tanaman seolah-olah mereka adalah orang dengan kepribadiannya sendiri. Ini jahe, bagus untuk sakit perut. Dan ini tomat, tapi masih hijau, jelasnya dengan antusias. Rangga mendengarkan dengan terpesona, menyadari bahwa gadis itu memiliki kebijaksanaan yang tidak ditemukan di buku atau di sekolah. Dia bertanya-tanya apakah dia punya anak. Apakah dia pernah berbagi momen seperti ini dengan seseorang, tetapi ingatannya tetap menjadi dinding yang tidak dapat ditembus. Malam tiba lagi dan dengan itu percakapan yang lebih intim di sekitar meja dapur yang pincang. Apakah Bapak tidak ingat apa-apa tentang keluargamu? Tanya Aminah. Mengamatinya saat dia makan dengan nafsu makan yang rakus. Aku hanya punya sensasi, ketakutan, seolah-olah aku melarikan diri dari sesuatu yang gelap. Aku Rangga menunduk ke piringnya. Kadang-kadang lebih baik tidak mengingat, kata Aminah dengan nada melankolis. Masa lalu bisa menjadi beban yang sangat berat. Siti menyela, tapi Bapak pasti punya seseorang yang mencarinya, seseorang yang mencintainya, seperti Karina. Penyebutan nama Karina menyebabkan Rangga merinding, campuran kerinduan dan penolakan yang tidak dapat dijelaskan yang tidak dapat dia pahami. Siapa dia? Dia bertanya dengan suara keras, memutar jam tangan di pergelangan tangannya, tergoda untuk menjualnya, tetapi ditahan oleh Siti. Jangan dijual dulu, kata gadis itu. Itu satu-satunya hubungan Bapak dengan dirimu yang dulu. Bapak bisa menyesalinya. Rangga mengagumi kejernihan mental Siti, kemampuannya untuk melihat melampaui kebutuhan mendesak, tidak seperti dirinya yang merasa tersesat. Mungkin Karina adalah alasan aku ada di sini, gumamnya, dan keheningan berat jatuh di atas meja. Keesokan harinya, seorang tetangga melewati rumah dan menatap Rangga dengan curiga, membisikkan sesuatu ke telinga Aminah sebelum pergi. Mereka bilang, ada orang mencari orang hilang di kampung sebelah. Aminah memberitahunya dengan wajah pucat. Rangga merasa jantungnya berhenti. Ketakutan naluriah yang dia rasakan saat bangun terwujud menjadi ancaman nyata. Haruskah aku menyerahkan diri? Mungkin itu keluargaku yang mencariku, usulnya, meskipun setiap serat keberadaannya berteriak padanya untuk tidak melakukannya. Jika itu keluargamu, mereka akan pergi ke polisi. Mereka tidak akan bertanya di ganggang. Aminah beralasan dengan kecerdikannya yang biasa. Mereka memutuskan bahwa Rangga tidak akan keluar dari rumah selama siang hari, tetap tersembunyi di halaman belakang atau di dalam rumah. Kurungan paksa memberinya waktu untuk mengamati dinamika antara nenek dan cucu, cinta tanpa syarat yang mereka miliki satu sama lain. Dia melihat bagaimana Siti merawat Aminah, memastikan dia minum obatnya, dan bagaimana Aminah berkorban untuk memberikan yang terbaik kepada gadis itu. Itu adalah kekayaan yang tidak ada hubungannya dengan uang. Loyalitas yang Rangga curigai tidak pernah dia ketahui dalam kehidupan sebelumnya. Kalian adalah miliarder dan tidak mengetahuinya, katanya suatu sore, memicu tawa Siti. Miliarder punya kolam renang dan mobil, kami punya atap bocor, jawab gadis itu sambil tertawa, tetapi Rangga menggelengkan kepalanya dengan serius. Kalian punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, kalian punya satu sama lain dengan tulus. Aminah menatapnya dari kursinya, dan untuk pertama kalinya, Rangga melihat senyum tulus di wajah wanita tua itu. Bapak cepat belajar, Rangga, untuk seorang pria yang telah melupakan segalanya, kata nenek dengan persetujuan. Malam itu Rangga tidur sedikit lebih nyenyak, merasa kurang seperti orang asing dan lebih seperti pelindung yang berutang budi. Namun, mimpinya diserbu oleh gambar-gambar yang terfragmentasi, kantor kaca, teriakan, cangkir dengan rasa pahit. Dia terbangun berkeringat dengan nama Bambang di ujung lidahnya, dan perasaan pengkhianatan membakar dadanya. Dia bangkit dan pergi minum air,
melihat keluar jendela ke jalan yang gelap dan sepi. Dia tahu waktunya di sana terbatas, bahwa masa lalu datang untuk mencarinya dan bahwa itu membawa serta badai. Tetapi dia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia memiliki sesuatu yang berharga untuk dipertahankan. Saat fajar hari ketiga, Rangga menawarkan diri untuk memperbaiki atap seng yang bocor, ingin berguna meskipun berisiko terlihat. Saat dia memalu dengan hati-hati, dia mendengar percakapan di jalan yang membuatnya merinding. Itu adalah suara pria terpelajar tetapi mengancam, bertanya tentang seorang pria dengan jam tangan emas. Rangga meratakan dirinya di atap, menahan napas, berdoa agar mereka tidak masuk ke rumah. Siti keluar ke halaman dan dengan alami yang mencengangkan, mulai menyanyikan lagu anak-anak, menutupi suara apapun yang mungkin dia buat. Ketika pria-pria itu pergi, Rangga turun dengan gemetar, bukan karena takut pada dirinya sendiri, tetapi karena apa yang mungkin terjadi pada mereka jika dia ditemukan di sana. "Aku harus pergi, aku tidak bisa menempatkan kalian dalam bahaya," katanya kepada Aminah segera setelah dia masuk ke dapur. "Sudah terlambat untuk itu, Nak. Jika Bapak pergi sekarang, mereka akan menangkapmu di sudut," jawab nenek dengan tenang. "Kita akan tetap diam dan menunggu bahaya berlalu. Kita tidak terlihat oleh orang-orang seperti mereka." Rangga kagum pada keberanian para wanita itu, keberanian yang ditempa dalam kesulitan sehari-hari. Sore itu suasana di rumah berubah. Mereka tidak lagi hanya tuan rumah dan tamu, mereka adalah kaki tangan dalam rahasia berbahaya. Rangga menceritakan sedikit yang dia ingat dalam mimpinya. Kantor, diskusi, rasa pahit. "Apakah Bapak pikir seseorang menyakitimu dengan sengaja?" tanya Siti dengan mata lebar. "Aku hampir yakin, Siti, dan aku pikir itu adalah seseorang yang aku percayai," akunya dengan rasa sakit. Wahyu itu semakin menyatukan trio aneh itu, menciptakan ikatan tak terlihat, tetapi tidak dapat dihancurkan di hadapan ancaman luar. Hari-hari berubah menjadi minggu dan rutinitas aneh terbentuk di rumah triplek dan seng kecil itu. Rangga, yang sudah mulai dipanggil tetangga sebagai sepupu jauh berkat cerita yang dibuat-buat oleh Aminah, telah berubah secara fisik. Kulitnya yang pucat telah menjadi koklat di bawah sinar matahari yang terik, dan tangannya telah mengembangkan kapalan di mana sebelumnya hanya ada kelembutan. Dia mengolah tanah dengan dedikasi yang hampir religius, menemukan dalam pertumbuhan tanaman metafora untuk rekonstruksi pribadinya sendiri. Siti adalah bayangannya dan gurunya, mengajarinya bernegosiasi di pasar dan menemukan harta karun di antara apa yang orang lain buang. "Lihat Rangga, tembaga ini bernilai lebih jika kita menghilangkan plastiknya." Jelasnya suatu sore, duduk di lantai halaman, dikelilingi oleh kabel tua. Dia tersenyum, kagum pada kecerdasan praktis gadis itu, dan mengikuti instruksinya dengan cermat. Dia telah menemukan bahwa pekerjaan manual memiliki efek terapeutik pada pikirannya yang terfragmentasi, menenangkan kecemasan yang menyerangnya di malam hari. Hubungan dengan Aminah juga telah berkembang. Tidak ada lagi ketidakpercayaan, melainkan rasa hormat yang timbal balik dan sunyi. Dia menyiapkan obat-obatan rumahan untuk nyeri ototnya, dan dia memperbaiki setiap sudut rumah yang membutuhkan perhatian. Namun, ancaman pria berjas itu tetap ada, seperti awan hitam yang menolak untuk menghilang dari cakrawala. Rangga menghindari keluar ke jalan-jalan utama, dan selalu mengenakan topi tua yang Siti dapatkan untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Kadang-kadang dia merasa tergoda untuk mendapatkan kembali kehidupan lamanya, mencari jawaban, tetapi ketakutan kehilangan kedamaian yang dia temukan menghentikannya. "Apakah Bapak merindukan hidup Bapak yang lain?" tanya Siti, suatu hari, saat mereka menyiram tomat yang sudah mulai memerah. "Aku tidak bisa merindukan apa yang tidak aku ingat, Siti, tetapi aku merindukan perasaan tahu siapa aku," jawabnya dengan reflektif. Suatu sore, saat membantu Aminah mengupas jagung, wanita tua itu menderita pusing ringan yang sangat mengkhawatirkan Rangga. "Apakah ibu minum obatnya, Aminah?" tanyanya memegang lengannya dengan kekhawatiran yang jelas. "Harganya mahal, Nak. Aku lebih suka kita makan dengan baik daripada menghabiskan uang untuk pil," aku nenek dengan kejujuran yang brutal. Rangga merasakan sakit dan frustrasi. Dia memiliki jam tangan yang bernilai ribuan di pergelangan tangannya, tetapi dia tidak bisa menjualnya tanpa mengambil risiko untuk ditemukan. Malam itu dia berjanji untuk menemukan cara untuk membantu tanpa mengekspos mereka, meskipun dia tidak tahu bagaimana. Hubungan dengan Siti semakin kuat setiap hari. Dia bercerita tentang orang tuanya yang meninggalkannya, dan dia menciptakan kisah-kisah fantastis untuknya sebelum tidur. Dia telah menjadi sosok ayah yang tidak pernah dimiliki gadis itu, dan dia menjadi putri yang dia rasakan telah hilang di suatu tempat dalam ingatannya.
Ketika aku mendapatkan kembali uangku, aku akan membelikanmu semua buku di dunia, janjinya suatu malam. Aku lebih suka Bapak tetap di sini dan menceritakan kisahnya sendiri padaku, jawabnya, membuatnya terdiam. Cinta yang tumbuh di rumah itu terasa nyata, perisai melawan kesengsaraan luar. Tetapi dunia luar memiliki cara kejam untuk menyerang tempat perlindungan mereka. Suatu pagi, Rangga melihat salah satu pria berjas berbicara dengan pemilik warung di sudut. Dia mengenali profil tajam dan postur arogan. Itu adalah salah satu keamanan dari perusahaan lamanya. Ingatan yang menghantam pikirannya seperti petir. Dia berlari masuk dengan jantung berdebar kencang dan memperingatkan Aminah dan Siti untuk bersembunyi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam keheningan dengan lampu padam, mendengarkan langkah kaki asing mendekat dan kemudian menjauh. Ketakutan di mata Siti memicu kemarahan dingin di Rangga. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Aku harus pergi, Aminah. Aku menempatkan target di punggung mereka, bisiknya ketika bahaya tampaknya berlalu. Jika Bapak pergi sekarang, mereka akan membunuhmu, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi, balas nenek dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Di sini kami menjagamu dan kamu menjaga kami. Itu yang dilakukan keluarga. Kata keluarga bergema di udara, menyegel fakta yang melampaui darah. Rangga setuju untuk tinggal, tetapi mulai merencanakan strategi, bukan melarikan diri, melainkan pertahanan. Dia mulai menulis di buku catatan tua semua yang dia ingat, fragmen angka, nama, kata sandi yang muncul di benaknya sebagai kilasan. PT Aditama Property, tulisnya suatu hari, dan nama itu menyebabkan sakit kepala yang menyilaukan, tetapi juga kepastian. Itu perusahaanku, katanya kepada Siti menunjukkan kertas itu dengan tangan gemetar. Kalau begitu Bapak adalah bosnya, kata gadis itu dengan mata lebar. Pantas saja Bapak sangat buruk di kebun sayur. Keduanya tertawa. Tawa gugup yang melepaskan sedikit ketegangan yang terakumulasi. Kesehatan Aminah bagaimanapun terus memburuk secara halus meskipun upaya Rangga untuk meningkatkan pola makannya dengan apa yang mereka panen. Batuk yang terus-menerus mengganggunya di malam hari, dan Rangga menghabiskan waktu berjam-jam terjaga mengawasi tidurnya dengan khawatir. Dia menyadari bahwa waktu hampir habis tidak hanya karena pengejarnya, tetapi karena kerapuhan hidup wanita yang telah menerimanya. Dia memutuskan bahwa dia akan mempertaruhkan kebebasannya untuk mendapatkan dokter sungguhan untuknya, berapapun biayanya. Suatu hari, saat mereka bekerja mengumpulkan kardus, Siti menemukan koran tua dan menunjukkannya kepada Rangga dengan mendesak. Di halaman sosial ada foto seorang wanita elegan dan seorang pria tersenyum di bawah judul, "Pengusaha menyesali hilangnya mitra." Rangga melihat foto itu dan merasa mual. Itu Karina dan Bambang, dan senyum mereka tampak seperti topeng predator. Itu mereka, katanya dengan suara dingin, istriku dan sahabatku. Siti menyentuh tangannya. Apakah mereka jahat? Tanya dia. Mereka lebih buruk dari jahat, Siti. Mereka pengkhianat. Wahyu itu membawa serta campuran kemarahan dan kejelasan. Sekarang dia tahu siapa musuhnya dan mengapa mereka mencarinya. Mereka tidak ingin dia kembali. Mereka ingin memastikan bahwa dia tidak pernah melakukannya untuk mempertahankan semua miliknya. Rangga menatap Siti, begitu kecil dan rentan, dan bersumpah bahwa dia akan mendapatkan kembali kekuatannya, bukan karena uang, tetapi untuk melindunginya. Kita akan menyiapkan kejutan untuk mereka, katanya kepada gadis itu dengan tekad baru di matanya. Tetapi sebelum dia bisa meluncurkan rencana apapun, tragedi melanda pintu rumah sederhana itu. Aminah ambruk di dapur, memegang tangannya di dada, dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk kering. Rangga dan Siti berlari ke arahnya, meneriakkan namanya, tetapi wanita tua itu tidak menjawab. Kepanikan menguasai tempat kejadian, menghapus pikiran apapun tentang konspirasi atau perusahaan. Pada saat itu hanya ada kehidupan Aminah yang tergantung pada seutas benang. Rangga menggendong Aminah di lengannya, tidak peduli siapa yang mungkin melihatnya di jalan, dan berlari menuju jalan utama mencari bantuan. Siti berlari di sisinya menangis dan memegang tangan dingin neneknya. Sebuah taksi berhenti di hadapan keputusasaan pria itu dan pengemudi, melihat keadaan darurat, setuju untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, Rangga membisikkan janji kepada Aminah. Bertahanlah, tolong, jangan tinggalkan kami sendirian. Sekarang mereka tiba di IGD dan Rangga menuntut perhatian dengan otoritas yang dia lupa dia miliki, otoritas seseorang yang terbiasa memerintah. Para dokter membawa Aminah dengan tandu, meninggalkan Rangga dan Siti sendirian di ruang tunggu yang dingin. Gadis itu memeluknya, gemetar ketakutan.
dan Rangga memeluknya, merasakan hatinya sendiri hancur. Semuanya akan baik-baik saja, nak, aku janji, katanya. Meskipun dia tidak yakin bisa menepati janji itu. Malam itu, duduk di kursi plastik rumah sakit, Rangga mengerti bahwa kehidupan lamanya tidak lagi penting jika dia tidak bisa menyelamatkan orang yang dia cintai sekarang. Dia melihat jam tangan emas itu, objek yang telah menjadi satu-satunya identitasnya, dan membuat keputusan drastis. Dia bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Siti dan berjalan menuju pintu keluar, bertekad untuk mengubah emas itu menjadi kehidupan. Ikatan tak terlihat yang mengikatnya pada keluarga itu sekarang adalah rantai cinta yang tidak dapat dipatahkan. Rumah sakit umum adalah kekacauan orang, bau antiseptik, dan ratapan, tempat di mana harapan dan kepasrahan melakukan pertempuran terus-menerus. Rangga kembali ke ruang tunggu setelah 1 jam dengan pergelangan tangan telanjang dan segepok uang tunai di sakunya, merasakan kelegaan aneh karena telah membuang jam tangan itu. Dia telah menjual masa lalunya untuk menjamin masa depan Aminah, mendapatkan harga yang adil di rumah gadai malam berkat kemampuan bawaannya untuk bernegosiasi. Siti terbangun saat merasakan kehadirannya dan menatapnya dengan mata merah, segera memperhatikan tidak adanya objek emas itu. "Apakah Bapak menjualnya?" tanya dia dengan suara pelan, memahami pengorbanan tanpa perlu penjelasan. "Itu hanya benda, Siti. Nenekmu lebih berharga daripada semua emas di dunia," jaminnya membelai rambutnya yang acak-acakan. Pada saat itu, seorang dokter yang tampak lelah keluar untuk mencari mereka dengan ekspresi serius yang membuat perut Rangga menciut. Ibu Aminah stabil, tetapi jantungnya sangat lemah. Dia membutuhkan operasi dan obat-obatan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS, dokter itu memberitahu. Rangga mengeluarkan uang itu tanpa ragu. "Lakukan apapun yang harus dilakukan, dokter. Ini pembayaran awalnya, dan aku akan mendapatkan lebih banyak jika perlu." Dokter itu melihat uang itu dan kemudian ke Rangga, terkejut dengan perbedaan antara penampilan gelandangan dan sumber dayanya. "Baiklah, kami akan menyiapkan ruang operasi, tetapi kalian harus tahu bahwa itu adalah operasi berisiko tinggi pada usianya." Siti mengeluarkan isakan dan Rangga memeluknya erat-erat, menularkan kepadanya keamanan yang dia sendiri hampir tidak berhasil pertahankan. Jam-jam berikutnya adalah siksaan yang lambat, ditandai dengan detak jam dinding yang tampaknya mengejek kecemasannya. Rangga memanfaatkan waktu untuk merenungkan kilasan memori yang menjadi lebih sering dan tajam. Dia ingat wajah Amanda, putrinya, seorang remaja yang menatapnya dengan kekecewaan dalam ingatan terakhirnya yang jelas. Mengapa dia menatapnya seperti itu? Rasa sakit dari ingatan itu lebih tajam daripada luka fisik apapun. Dia menyadari bahwa dia adalah ayah yang absen, seorang pria yang dimakan oleh ambisi dan bisnis, mengesampingkan hal-hal penting. "Jika aku keluar dari ini, aku akan memperbaiki semuanya." Dia bersumpah pada dirinya sendiri, melihat Siti tidur lagi di pangkuannya. Operasi Aminah berlangsung hingga fajar, membuat semua orang gelisah. Ketika dokter akhirnya keluar dengan berita positif, Rangga merasa seolah-olah beban telah diangkat darinya. "Berhasil. Dia wanita yang sangat kuat," kata ahli bedah dengan senyum lelah. Siti melompat kegirangan dan memeluk Rangga, dan dalam pelukan itu sesuatu terbuka di benaknya. Aroma, mungkin disinfektan atau parfum murah seorang perawat yang lewat, memicu longsoran ingatan. Dia melihat pertemuan itu, cangkir yang ditawarkan Bambang kepadanya dengan senyum palsu itu dan mendengar kata-kata Karina. "Lebih baik begini, Rangga. Kamu terlalu stres." Pengkhianatan itu terungkap di hadapannya dengan kejelasan sinematik dan brutal. Itu bukan kecelakaan atau perampokan, itu adalah upaya pembunuhan yang direncanakan oleh 2 orang terdekatnya. Dia merasakan mual yang mendalam, bukan fisik, melainkan moral, saat memahami besarnya kejahatan manusia. Tetapi bersama dengan kemarahan datanglah ingatan tentang siapa Rangga Aditama sebenarnya, seorang pria yang telah membangun kerajaan dari nol. Amnesia menghilang seperti kabut di depan matahari, meninggalkannya terpapar pada kenyataan pahit. "Rangga, apakah Bapak baik-baik saja?" "Wajah Bapak pucat sekali," tanya Siti, memperhatikan perubahan postur dan tatapannya. Dia menatapnya, tetapi tidak lagi dengan mata bingung dari korban kapal karam, melainkan dengan intensitas kapten yang mengambil kembali komando. "Aku ingat semuanya, Siti. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu apa yang mereka lakukan padaku," akuinya dengan suara tegas. Gadis itu menatapnya dengan campuran keheranan dan ketakutan. "Apakah Bapak akan pergi sekarang karena Bapak tahu Bapak kaya?" Rangga berlutut di depannya untuk sejajar dengannya.
Aku akan pergi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, tetapi bukan untuk kembali menjadi diriku yang dulu, janjinya. Aku akan memastikan bahwa kamu dan Aminah tidak pernah lagi mengalami kesulitan. Siti mengangguk, mempercayainya, meskipun sebagian dirinya takut kehilangannya selamanya di dunia kekayaan yang tidak dia ketahui. Hari-hari pemulihan Aminah di rumah sakit berlalu, dan Rangga menggunakan waktu itu untuk merencanakan kepulangannya dengan cermat. Dia tidak bisa muncul begitu saja, dia harus melakukannya sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa menyerangnya lagi. Dia menggunakan telepon umum rumah sakit untuk menelepon mantan sekutu, seorang pengacara yang telah dikesampingkan oleh Bambang. Suara di ujung telepon gemetar saat mendengarnya. "Pak Aditama, semua orang mengira Bapak sudah meninggal," seru pengacara itu. Rangga memberinya instruksi yang tepat, memintanya untuk sangat rahasia, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengambil kembali kendali perusahaan. Dia merasa sedang memainkan permainan catur, di mana hidupnya adalah raja dan keluarga, angkatnya adalah bidak yang harus dia lindungi dengan segala cara. Ketika Aminah keluar dari rumah sakit, Rangga membawa mereka kembali ke rumah dengan taksi, membayar dengan sisa terakhir dari jam tangan itu. Wanita tua itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, memperhatikan perubahan sikapnya, keamanan yang dia pancarkan sekarang. "Bapak sudah tahu siapa Bapak kan?" katanya ketika mereka membaringkannya di tempat tidurnya. "Ya Aminah, dan aku minta maaf telah membawa masalah kepada kalian, tetapi aku akan menyelesaikan semuanya." Dia tersenyum lemah. "Bapak tidak membawa masalah, Bapak membawa kehidupan ke rumah tua ini." Malam itu, Rangga mengucapkan selamat tinggal sementara kepada mereka, menjelaskan bahwa dia harus menghadapi iblisnya sendirian. Siti menangis memeluk kakinya, dan dia harus menahan air mata agar tidak roboh. "Aku akan kembali. Aku memberikan kata kehormatanku," katanya. Memberinya medali kecil yang selalu dia kenakan di lehernya dan yang tidak dia jual. Dia meninggalkan rumah di bawah selimut kegelapan, berubah kembali menjadi Rangga Aditama, tetapi dengan hati Miguel, pria dari tempat sampah. Dia berjalan menuju kota, merasakan setiap langkah sebagai deklarasi perang. Dia akan menghadapi Bambang dan Karina, tetapi ketakutan terbesarnya bukanlah mereka, melainkan reaksi putrinya Amanda. Apakah dia akan mempercayai kebohongan yang telah mereka ceritakan padanya? Ketidakpastian menggerogotinya. Dia tiba di kantor sekutunya saat fajar, di mana dia membersihkan diri dan mengenakan pakaian pinjaman yang sedikit kebesaran, tetapi mengembalikan martabatnya. Saat dia melihat dirinya di cermin, dia melihat pria yang berbeda. Rambut putih telah bertambah, kerutan di sekitar mata lebih dalam, tetapi tatapannya memiliki kemanusiaan yang sebelumnya tidak ada. Dia sudah siap. Dia naik mobil yang telah disiapkan pengacara untuknya dan menuju rumah mewah di Menteng, tempat yang pernah dia sebut rumah dan yang sekarang terasa seperti medan perang. Gema dari kehidupan yang terlupakan telah berhenti menjadi bisikan untuk menjadi teriakan keadilan. Rumah mewah Aditama menjulang tinggi, tidak menyadari drama yang akan terjadi di dalamnya. Rangga mengamati fasad dari mobil, memperhatikan bahwa tukang kebun bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi, mempertahankan ilusi kesempurnaan. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya, dan turun dari kendaraan, mengabaikan tatapan terkejut penjaga keamanan yang hampir menjatuhkan radionya saat melihatnya. "Buka pintunya, Belarde," perintah Rangga dengan suara komandonya yang lama, dan gerbang itu terbuka perlahan, seolah-olah rumah itu sendiri mengenali pemilik sahnya. Dia berjalan menuju pintu masuk utama, merasakan adrenalin mengalir di nadinya. Saat masuk dia mendengar tawa datang dari ruang tamu. Itu Bambang dan Karina bersulang dengan sampahnya di tengah pagi. Pemandangan itu membalikkan perutnya. Para pengkhianat merayakan di atas kuburannya yang kosong. Dia memasuki ruangan tanpa mengumumkan dirinya dan keheningan yang terjadi adalah mutlak dan sunyi. Karina menjatuhkan gelas yang pecah di lantai marmer dan Bambang menjadi pucat seperti mayat. "Terkejut?" tanya Rangga dengan ketenangan dingin, menikmati teror di mata mereka. "Rangga, ya Tuhan, kamu hidup," gagap Karina, mencoba menyusun akting istri yang lega, tetapi ketakutan mengkhianatinya. "Simpan dramamu, Karina, aku ingat semuanya." Dia memotongnya dengan singkat. Bambang mencoba mendekat dengan tangan terangkat. "Bro, kamu tidak tahu betapa kami telah mencarimu. Kami putus asa." Rangga tertawa pahit. "Kalian mencariku untuk memastikan aku sudah mati, kurasa." Konfrontasi menjadi tegang dan kekerasan verbal. Rangga mendaftarkan kepada mereka setiap detail pengkhianatan, melucuti kebohongan mereka satu persatu.
Dia memberitahu mereka bahwa pengacaranya sudah membekukan rekening dan polisi sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki upaya pembunuhan dan penipuan perusahaan. Karina mulai menangis, kali ini sungguh-sungguh melihat dunianya yang mewah hancur, sementara Bambang mencari jalan keluar, terpojok seperti tikus. Tetapi, yang paling penting bagi Rangga, tidak ada di ruangan itu. Di mana Amanda? Dia menuntut untuk tahu. Dia ada di kamarnya. Jangan libatkan dia dalam hal ini, pinta Karina. Rangga menaiki tangga 2 langkah sekaligus, mengabaikan teriakan mantan istrinya. Dia membuka pintu kamar putrinya dan menemukannya dengan headphone terpasang, tidak menyadari kekacauan itu. Saat melihatnya, gadis berusia 15 tahun itu melepas headphone dan terdiam. Ayah, bisiknya, dan di matanya Rangga melihat keraguan yang telah mereka tanamkan padanya. Benarkah ayah menjadi gila? Ibu bilang ayah melarikan diri. Rangga duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak yang terhormat. Ibumu dan Bambang berbohong padamu, Amanda. Tetapi aku di sini bukan untuk menjelek-jelekkan mereka, melainkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menceritakan kisahnya, menghilangkan detail yang paling kotor untuk melindunginya, tetapi jujur tentang hilangnya dan siapa yang telah menyelamatkannya. Amanda mendengarkan, memproses informasi, melihat bekas luka di tangan ayahnya dan ketulusan dalam suaranya. Dan orang-orang itu, gadis kecil dan nenek itu, mereka membantumu tanpa meminta imbalan? Tanya dia, tidak percaya. Mereka memberiku kehidupan, Amanda, ketika aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada mereka. Mereka mengajariku apa artinya menjadi keluarga sejati, jawab Rangga dengan emosi. Gadis itu mulai menangis dan memeluk ayahnya, memecahkan penghalang dingin yang telah ada di antara mereka selama bertahun-tahun. Dalam pelukan itu, Rangga merasa telah mendapatkan kembali yang paling penting. Mereka turun bersama-sama tepat ketika polisi tiba untuk membawa Bambang, yang berteriak ancaman kosong saat diborgol. Karina tetap duduk di sofa, kalah, melihat kekasihnya dibawa pergi dan bagaimana suami dan putrinya menatapnya dengan kekecewaan. Pergi dari rumahku, Karina, kata Rangga kepadanya. Bicara dengan pengacaraku, aku akan memberimu yang adil, tetapi aku tidak ingin melihatmu di sini. Wanita itu, dilucuti dari arogansinya, meninggalkan rumah mewah itu dengan kebalikannya, menghadapi konsekuensi dari tindakannya untuk pertama kalinya. Rumah itu menjadi sunyi, tetapi kali ini itu adalah keheningan pembersihan, awal yang baru. Sore itu juga, Rangga membawa Amanda ke dapur dan menyiapkan sesuatu yang sederhana, menolak bantuan pembantu rumah tangga. Dia ingin melayani putrinya, merawatnya seperti yang telah dia pelajari untuk dilakukan dengan Siti. Bisakah aku bertemu mereka? Tanya Amanda tiba-tiba, memecah keheningan. Siti dan Aminah, Rangga tersenyum. Merasa bangga sekali? Tentu saja, tetapi kamu harus meninggalkan sepatu mahalmu di sini. Kita akan pergi ke tempat di mana orang berjalan di atas tanah. Perjalanan menuju pinggiran adalah pengalaman budaya bagi Amanda, yang melihat keluar jendela dengan campuran rasa ingin tahu dan kengerian melihat kemiskinan. Ketika mereka tiba di rumah Aminah, gadis kecil dan wanita tua itu ada di halaman. Siti berlari menuju mobil saat melihat Rangga, dan dia mengangkatnya di lengannya berputar dengannya. Ayah menepati janjimu, teriaknya, gembira. Rangga menurunkan Siti dan memperkenalkan kedua gadis itu. Siti, dia Amanda, putriku. Amanda, dia Siti, putriku yang lain. Pertemuan itu awalnya malu-malu. Amanda merasa tidak pada tempatnya dengan pakaian bermereknya, dan Siti mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang jujur. Apakah kamu kaya? Tanya Siti langsung. Amanda tersipu. Kurasa begitu. Siti mengangguk. Itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu menyenangkan? Kesederhanaan Siti memecahkan kebekuan dan tak lama kemudian keduanya duduk di lantai berbicara tentang kehidupan mereka yang begitu berbeda tetapi sekarang terjalin. Aminah mengamati pemandangan itu dari kursinya dengan senyum kepuasan. Rangga duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Terima kasih telah mengembalikan putriku, bisiknya. Bapak menyelamatkan dirimu sendiri, Rangga. Bapak hanya butuh dorongan, jawab nenek. Makan malam-malam itu adalah campuran dunia yang aneh. Mereka makan pizza yang Rangga suruh bawa dan tempe orek dari Aminah, merayakan persatuan keluarga yang tidak terduga. Tetapi Rangga tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Dia harus membangun kembali perusahaannya, berurusan dengan perceraian, dan menyembuhkan luka emosional Amanda. Namun, melihat putrinya tertawa dengan Siti, dia tahu dia memiliki kekuatan yang diperlukan.
Dia telah membayar harga yang mahal untuk kebenaran, kehilangan kepolosan dan kepercayaan butanya. Tetapi dia telah mendapatkan visi yang jelas tentang apa yang sebenarnya penting dan kebenaran itu tak ternilai harganya. Integrasi Amanda ke dunia Siti bukanlah dongeng instan. Itu adalah proses yang penuh dengan benturan budaya dan pembelajaran yang menyakitkan. Pertama kali Amanda mencoba menggunakan jamban luar rumah Aminah. Dia keluar pucat dan hampir menangis, yang memicu tawa tertahan dari Siti. Rangga harus turun tangan menjelaskan kepada putri sulungnya bahwa kenyamanan bukanlah hak universal, melainkan hak istimewa. Di sini tidak ada air mengalir sepanjang waktu, Amanda. Kita harus menjaganya, tegurnya dengan lembut ketika dia membiarkan keran terbuka terlalu lama. Di sisi lain, Siti mengunjungi rumah mewah Rangga suatu akhir pekan dan merasa kewalahan oleh ruang dan keheningan. "Mengapa kalian punya begitu banyak kamar dan hanya 2 orang?" tanyanya menyusuri lorong-lorong kosong. "Untuk memiliki ruang," jawab Amanda menyadari betapa absurdnya kedengarannya. Siti merasa sendirian di rumah besar itu, merindukan kehangatan dan kebisingan konstan lingkungannya. Namun, kolam renang adalah titik pertemuan. Di sana, di air, perbedaan sosial larut, dan mereka hanya 2 gadis bermain. Sekolah adalah masalah konflik dan pertumbuhan lainnya. Amanda, yang pergi ke sekolah swasta elit, mulai membantu Siti dengan tugas sekolahnya. Dia ngeri melihat buku-buku yang usang dan tingkat akademik yang lebih rendah dan menuntut ayahnya untuk melakukan sesuatu. Dia sangat pintar. "Ayah, dia bosan di sekolah itu," Amanda berargumen dengan penuh semangat. Rangga, bangga dengan pembelaan putrinya, memutuskan untuk membayar beasiswa untuk Siti di sekolah yang lebih baik. Meskipun Aminah awalnya menentang karena harga diri. "Itu bukan amal, Aminah, itu keadilan," kata Rangga kepadanya. "Siti punya bakat, dan itu tanggung jawab kita untuk mengembangkannya." Akhirnya, nenek setuju dan Siti mulai bersekolah di sekolah swasta, di mana dia menghadapi penolakan dari beberapa teman sekelas yang kaya. Amanda menjadi pelindung sengitnya, menghadapi teman-teman elitnya sendiri. "Jika mereka mengganggunya, mereka mengganggu saya," kata Amanda di kafetaria, menyegel kesetiaannya secara publik dan kehilangan beberapa pertemanan dangkal dalam prosesnya. Sementara itu, Rangga berjuang untuk membersihkan perusahaannya dari korupsi Bambang. Dia menemukan bahwa mitranya telah mencuci uang dan situasi keuangan genting. Dia harus memecat orang dan merestrukturisasi segalanya, bekerja jam kerja panjang yang membuatnya kelelahan. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia pulang, kadang-kadang ke rumah mewah, kadang-kadang ke rumah Aminah, dan mematikan telepon untuk makan malam bersama keluarganya. Dia telah belajar bahwa kesuksesan bisnis tidak ada gunanya jika dia tiba di rumah kosong. Suatu hari, Amanda datang ke rumah Aminah dengan sekantong pakaian bermerek yang tidak lagi dia gunakan. "Ambil, biar kamu terlihat cantik," katanya kepada Siti dengan niat baik, tetapi kurang bijaksana. Siti melihat pakaian itu dan kemudian ke Amanda. "Terima kasih, tetapi aku tidak perlu berpakaian sepertimu. Untuk menjadi cantik dan pakaian ini tidak cocok untuk bermain di tanah." Amanda merasa ditolak dan terluka tanpa memahami pelajarannya. Aminah turun tangan dengan bijak. "Nah, hadiah itu harus disukai oleh yang menerimanya, bukan oleh yang memberikannya." Sore itu Siti mengajari Amanda membuat boneka dari kain perca tua. Awalnya Amanda memandang bahan-bahan itu dengan jijik, tetapi tak lama kemudian dia tenggelam dalam kreativitas membuat sesuatu dengan tangannya sendiri. Ketika mereka selesai, Amanda melihat boneka bengkoknya dengan lebih bangga daripada mainannya yang mahal. "Aku membuatnya sendiri," katanya tersenyum. "Lihat, itu lebih berharga," tunjuk Siti. Itu adalah momen pencerahan bagi remaja kaya itu. Nilai usaha dan kreasi. Hubungan antara kedua gadis itu semakin dalam ketika Amanda mengalami patah hati pertamanya. Seorang anak laki-laki dari sekolahnya menolaknya, dan dia berlindung di rumah Aminah, menangis tak terhibur. Siti, yang tidak pernah punya pacar, mendengarkannya dan menawarinya nasihat praktis dan langsung. "Kalau dia tidak menyukaimu, dia bodoh, dan kamu tidak punya waktu untuk orang bodoh," katanya sambil memberinya sepotong kue manis. Amanda tertawa di antara air mata, menyadari bahwa kejujuran brutal Siti adalah obat terbaik. Rangga mengamati pertukaran ini dengan hati yang penuh. Dia melihat bagaimana dua dunianya, yang sebelumnya tidak dapat didamaikan, dijalin dalam kenyataan baru. Dia mengundang Aminah untuk makan malam di rumah mewah itu, mengirim mobil untuknya. Wanita tua itu tiba dengan gaun terbaiknya, sederhana dan bersih,
dan duduk di kepala meja dengan martabat yang tidak bisa disamai oleh wanita sosial manapun. Dia memperlakukan staf layanan dengan rasa hormat yang membuat Amanda malu dengan sikap masa lalunya sendiri, mengajarinya pelajaran lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tidak semuanya harmonis. Karina, tinggal di apartemen kecil dan bekerja sebagai penjual, mulai menelepon Amanda menangis, menyalahkan Rangga atas kemalangannya. Amanda merasa terbagi, bersalah karena menikmati kehidupan barunya sementara ibunya menderita. Kamu harus mengunjunginya. Siti menasihatinya secara mengejutkan. Kenapa? Dia jahat pada ayahmu, kata Amanda. Karena dia ibumu dan semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Jika mereka benar-benar ingin berubah, jawab gadis bijak itu. Amanda memutuskan untuk mengunjungi ibunya, menemukannya dalam keadaan yang menyedihkan, dikelilingi oleh kotak yang belum dibongkar dan kepahitan. Konfrontasi itu sulit. Amanda memberitahunya bahwa dia tidak bisa terus menyalahkan orang lain dan bahwa dia harus mengambil tanggung jawabnya. Karina, terpukul oleh kedewasaan putrinya, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya. Itu adalah awal dari perubahan sejati bagi Karina, didorong oleh rasa malu dan keinginan untuk mendapatkan kembali rasa hormat putrinya. Bab ini ditutup dengan pesta ulang tahun bersama. Siti berusia 9 tahun dan Amanda 16. Rangga mengadakan pesta di taman rumah mewah itu, tetapi dengan makanan rumahan yang dibuat oleh Aminah dan permainan tradisional. Melihat teman-teman kaya Amanda memecahkan pinyata bersama teman-teman Siti dari lingkungan itu adalah bukti terakhir bahwa tembok telah runtuh. Dua dunia telah bertabrakan, ya, tetapi alih-alih saling menghancurkan, mereka telah bergabung untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dan otentik. Kehidupan Karina telah mencapai titik terendah. Dipecat dari pekerjaannya di toko karena sikapnya yang angkuh, dan dengan utang menumpuk, dia menghadapi penggusuran dari apartemen kecilnya. Harga dirinya, yang telah menjadi baju besinya, kini adalah sangkar yang mencegahnya meminta bantuan Rangga. Namun, rasa lapar dan keputusasaan adalah motivator yang kuat. Suatu sore yang hujan dia muncul di pintu rumah Aminah, basah kuyup dan gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena penghinaan. Siti yang membuka pintu. Saat melihat wanita yang telah bersekongkol melawan ayah angkatnya, dia tidak merasakan kebencian melainkan kasihan. Silakan masuk, Bu Karina, katanya menyingkir. Karina masuk melihat lantai tanah dan dinding sederhana dengan campuran kengerian dan kepasrahan. Aminah, yang sedang memasak, bangkit perlahan. Untuk apa kamu datang? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tidak punya tempat tujuan. Amanda bilang kalian tidak menolak siapapun, bisik Karina menangis tersedu-sedu. Rangga tiba tak lama kemudian dan menemukan mantan istrinya duduk di mejanya minum kopi yang disajikan oleh wanita yang telah dia cemooh. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Aku tidak akan memberimu uang, Karina. Kamu sudah menghabiskan semuanya untuk penampilan, kata Rangga dengan keras. Aku tidak ingin uang, aku ingin. Aku butuh tempat dan pekerjaan, pinta dia. Aminah turun tangan. Kamu bisa tinggal di sini, tetapi kamu harus mendapatkan rotimu. Di sini tidak ada yang makan gratis, bahkan ratu yang turun tahta. Begitulah awal penderitaan dan penebusan Karina. Aminah memberinya tugas yang paling tidak menyenangkan. Membersihkan kandang ayam, mencuci pakaian dengan tangan, dan mengepel lantai. Awalnya Karina mengeluh tentang segalanya. Tangannya yang terawat dipenuhi lepuh dan punggungnya sakit terus-menerus. Tetapi Aminah tak kenal ampun. Jika Karina tidak bekerja, dia tidak makan. Siti, dengan caranya sendiri, mencoba menyemangatinya. Lihat, jika kamu melakukannya seperti ini, itu lebih cepat. Dia mengajarinya membalik peran superioritas sosial. Ada malam di mana Karina berencana melarikan diri, mencuri sesuatu, dan menghilang. Tetapi tatapan kekecewaan yang dia bayangkan pada Amanda menghentikannya. Putrinya mengunjunginya di akhir pekan dan, yang mengejutkan Karina, dia tampak lebih bangga melihatnya mengepel piring daripada ketika dia melihatnya mengatur gala amal. Kamu berjuang, Bu. Itu berani, kata Amanda suatu hari, memeluknya meskipun bau deterjen. Pelukan itu adalah bahan bakar yang dibutuhkan Karina untuk melanjutkan. Sedikit demi sedikit, kerja keras mulai mengubah tidak hanya tangannya, tetapi juga jiwanya. Dia berhenti khawatir tentang kukunya yang patah, dan mulai khawatir tentang apakah tanaman memiliki cukup air. Dia menemukan bahwa dia memiliki bakat untuk organisasi, dan mulai membantu Aminah mengelola pengeluaran rumah dan penjualan kebun sayur dengan lebih baik. Kita bisa menjual selai di pasar pusat, mereka akan membayar lebih, usulnya suatu hari, dan Aminah, terkejut, setuju untuk mencoba.
Bisnis selai sukses sedang dan Karina merasakan untuk pertama kalinya kepuasan mendapatkan uang dengan usahanya sendiri yang nyata. Rangga mengamati perubahan itu dengan skeptis pada awalnya, tetapi harus mengakui bahwa wanita dangkal yang dia kenal sedang sekarat untuk memberi jalan kepada seseorang yang lebih manusiawi. Suatu hari dia menemukannya mengajari Siti tata krama meja, tetapi tidak dengan arogansi, melainkan dengan kasih sayang, sebagai pertukaran pengetahuan. "Kamu mengajariku menjadi kuat, aku mengajarimu menjadi elegan," katanya kepada gadis itu. Ujian sesungguhnya datang ketika Bambang, yang telah keluar dengan jaminan, mencoba menghubungi Karina untuk mengusulkan skema penipuan baru. Dia memanggilnya di kafe dan Rangga, takut kambuh, mengikutinya secara diam-diam. Dia mendengar bagaimana Karina menolak Bambang dengan tegas. "Aku bukan orang itu lagi, Bambang. Aku miskin, tetapi aku tidur nyenyak di malam hari," katanya sebelum pergi. Rangga merasa malu karena meragukannya dan malam itu dia menawarinya pekerjaan yang sah di perusahaannya di posisi rendah tetapi bermartabat. Karina menolak tawaran Rangga. "Aku harus melakukannya sendiri, Rangga. Jika aku kembali ke bayanganmu, aku tidak akan pernah tahu apakah aku bisa berdiri sendiri." Dia memutuskan untuk menggunakan keahliannya untuk memulai bisnis kecil penyelenggara acara ekonomis di lingkungan itu menggunakan jaringan kontak Aminah. Awalnya sederhana, mengatur ulang tahun ke-17 dan baptisan. Tetapi dia menaruh semua pengalaman masyarakat tinggi lamanya di dalamnya, diadaptasi dengan sumber daya terbatas. Komunitas, yang awalnya memandangnya dengan curiga, mulai menerimanya. Mereka memanggilnya bupati dan mendatanginya untuk saran gaya atau dekorasi. Karina menemukan bahwa kekaguman tetangganya yang miskin terasa lebih tulus daripada sanjungan teman-teman kayanya yang dulu. Dia telah mendapatkan tempatnya di dunia, bukan karena nama belakangnya atau uang suaminya, melainkan karena pekerjaan dan layanannya kepada orang lain. Setahun setelah kedatangannya, Karina dapat menyewa tempatnya sendiri, sebuah apartemen sederhana dekat rumah Aminah. Perpisahan itu emosional. Dia memeluk Aminah erat-erat, membisikkan terima kasih yang datang dari lubuk jiwanya. "Kamu akan selalu punya piring di mejaku," jawab wanita tua itu. Siti memberinya gambar ketiganya bersama, Aminah, Siti, dan Karina, berjudul Para Wanita Kuat. Rangga, melihat transformasi mantan istrinya, akhirnya bisa memaafkannya sepenuhnya. Kebencian dan dendam larut, memberi jalan pada rasa hormat yang hati-hati dan persahabatan demi Amanda. Karina telah jatuh dari yang tertinggi, tetapi dengan menyentuh tanah dia telah menemukan fondasi untuk membangun kehidupan sejati. Penebusannya bukanlah keajaiban, itu adalah konstruksi harian, bata demi bata, dari kerendahan hati dan keberanian. Tahun-tahun berlalu dengan cepat seperti daun yang dibawa oleh angin musim gugur. Rumah kecil Aminah telah melihat transformasi yang luar biasa. Sekarang memiliki atap baru, lantai semen yang dipoles, dan kamar tambahan yang Rangga bersikeras untuk dibangun, tetapi esensi rumah tetap utuh. Siti, yang kini menjadi mahasiswa universitas muda, belajar kedokteran dengan semangat yang sama seperti ketika dia mencari harta karun di sampah. Mimpinya untuk menyembuhkan bangsanya terwujud berkat usahanya dan dukungan tanpa syarat dari keluarganya yang unik. Amanda telah lulus arsitektur dan bekerja bahu-membahu dengan Rangga di perusahaan konstruksi merancang perumahan sosial yang layak. PT Aditama Property tidak lagi hanya mencari keuntungan, tetapi dampak sosial, menjadi model etika di sektor ini. Kedua saudara perempuan itu disatukan bukan oleh darah, melainkan oleh takdir, tidak terpisahkan, berbagi rahasia, pakaian, dan mimpi. Rangga, dengan rambutnya yang kini benar-benar putih, memandang mereka dengan kebanggaan seseorang yang telah menanam taman terindah di dunia. Namun, waktu yang murah hati dalam kebijaksanaan, kikir dalam kesehatan. Aminah, matriark besi, mulai meredup perlahan. Langkahnya menjadi lebih pendek, napasnya lebih melelahkan, dan tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Siti, dengan pengetahuan medisnya, tahu bahwa jantung neneknya mencapai batas ketahanannya. Dia mencoba semua perawatan, berkonsultasi dengan profesornya, tetapi usia tua adalah penyakit yang tidak memiliki obat, hanya perawatan. Rumah itu menjadi tempat perlindungan perdamaian bagi Aminah. Karina, Rangga, Amanda, dan Siti bergantian merawatnya, mengembalikan setiap gram cinta yang telah dia berikan kepada mereka. Karina membacakan novel untuknya di sore hari. Amanda menunjukkan kepadanya denah bangunannya dan Rangga hanya duduk di sampingnya, memegang tangannya dalam diam berterima kasih. Aminah tidak pernah mengeluh.
Dia menghadapi akhir dengan keberanian yang sama seperti ketika dia menghadapi kemiskinan. "Jangan menangis untukku ketika aku pergi," katanya suatu malam ketika semua orang berkumpul di sekitar tempat tidurnya. "Aku telah memiliki kehidupan yang kaya, penuh dengan orang-orang yang mencintaiku. Apalagi yang bisa diminta oleh orang tua?" Siti berjuang untuk menahan air mata, merasa seolah-olah sebagian dirinya sedang dirobek. "Jangan pergi dulu, Nek. Nenek harus melihatku lulus," pinta dia. Aminah membelai pipinya dengan kelembutan yang tak terbatas. "Aku akan melihatmu, nakku, dari kursi terbaik di surga." Hari kelulusan Siti tiba dan Aminah, di luar semua perkiraan medis, meminta untuk hadir. Rangga menyewa ambulans pribadi dan perawat untuk menemaninya. Di auditorium, ketika Siti naik ke mimbar untuk menerima gelarnya dengan pujian, dia mencari Aminah di barisan depan. Wanita tua itu, lemah tetapi berseri-seri, mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Itu adalah momen puncak hidupnya. Melihat gadis dari tempat sampah itu menjadi seorang dokter. Beberapa minggu setelah kelulusan, Aminah memanggil keluarga untuk makan malam terakhir. Dia meminta hidangan favorit mereka dan mengumpulkan kekuatan, duduk di meja bersama mereka. Mereka tertawa mengingat anekdot hari Rangga tidak tahu cara menggunakan jamban. Pertama kali Karina mencuci piring, perkelahian anak-anak Amanda dan Siti. Itu adalah perpisahan yang disamarkan sebagai perayaan, penuh cinta dan nostalgia. Aminah menatap masing-masing mengukir wajah mereka dalam ingatannya yang abadi. Malam itu juga, Aminah meninggal saat tidur dengan senyum damai di wajahnya. Siti yang menemukannya dan meskipun rasa sakitnya menghancurkan, dia merasakan kedamaian yang luar biasa mengetahui bahwa neneknya telah pergi tanpa penderitaan. Pemakaman itu ramai. Orang-orang dari seluruh lingkungan dan masyarakat tinggi datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang telah menyatukan dua dunia. Tidak ada perbedaan kelas dalam rasa sakit. Semua orang menangisi ibu yang sama. Rangga memastikan bahwa kuburannya adalah yang terindah di pemakaman, selalu tertutup bunga segar dari kebun sayur yang sangat dia cintai. "Dia menyelamatkan hidupku," kata Rangga dalam euloginya. "Bukan hanya tubuhku, tetapi juga jiwaku." Karina juga berbicara, berterima kasih kepada wanita yang mengajarinya martabat kerja. Tetapi Siti yang menutup upacara. "Nenekku tidak meninggalkanku warisan dalam uang. Dia meninggalkanku warisan cinta yang tidak pernah habis." Duka adalah proses yang lambat, tetapi keluarga tetap bersatu, saling mendukung seperti yang diajarkan Aminah kepada mereka. Rumah itu terasa kosong tanpa dia, tetapi jiwanya ada di setiap sudut, dalam bau kopi, di tanaman di halaman, dalam persatuan keluarga. Mereka memutuskan untuk tidak menjual rumah itu, melainkan mengubahnya menjadi yayasan medis gratis yang dilayani oleh Siti, dengan demikian memenuhi impian membantu komunitas. Hidup terus berlanjut seperti biasa. Siti bertemu Bima, seorang dokter idealis yang berbagi hasratnya untuk melayani. Mereka jatuh cinta di antara jaga rumah sakit dan hari-hari sukarela. Ketika Bima melamarnya, dia melakukannya di halaman rumah Aminah di bawah pohon jeruk. Siti menerima, mengetahui bahwa neneknya akan menyetujui pria yang baik dan sederhana itu. Rangga, melihat putri angkatnya bahagia, merasa misinya telah selesai. Dia telah menutup siklus. Dari seorang pria yang tersesat di sampah, dia telah menjadi patriark keluarga yang luar biasa. Dia melihat ke langit dan mengedipkan mata, membayangkan Aminah memarahi para malaikat karena surga tidak cukup bersih. Siklus hidup telah berputar, membawa kematian, tetapi juga janji kehidupan baru. Pernikahan Siti dan Bima adalah acara tahun ini, bukan karena kemewahannya, tetapi karena kegembiraannya yang meluap-luap. Itu dirayakan di taman bekas rumah Aminah, yang sekarang diubah menjadi klinik Aminah. Ada karangan bunga lampu yang tergantung di pohon dan meja panjang di mana dokter, arsitek, tetangga lingkungan, dan mantan mitra Rangga bercampur. Itu adalah mosaik kemanusiaan, seperti yang diinginkan Aminah. Rangga berjalan menuju altar dengan Siti di lengannya, keduanya dengan air mata di mata. "Kamu cantik, nak," katanya dengan suara pecah. "Terima kasih, ayah," jawabnya. Dan kata itu, ayah, diucapkan dengan begitu alami, adalah hadiah terbaik yang bisa diterima Rangga. Karina dan Amanda berada di barisan depan, menangis karena emosi, berpakaian elegan, tetapi tanpa kemegahan. Upacara itu sederhana, berpusat pada komitmen untuk melayani dunia bersama dan saling mencintai. Selama pesta, Rangga mengambil mikrofon untuk bersulang. "Bertahun-tahun yang lalu aku tiba di tempat ini hancur dan tanpa ingatan. Seorang gadis kecil dan neneknya menjemputku dan memperbaikiku. Hari ini aku melihat gadis itu menjadi wanita dan istri,
Dan aku menyadari bahwa harta sejati bukanlah apa yang aku miliki di bank, tetapi apa yang aku temukan di tempat sampah ini. Tepuk tangan bergema di malam hari dan Siti berlari memeluknya. Itu adalah momen kebahagiaan murni yang membeku dalam waktu. Tak lama setelah pernikahan, Siti mengumumkan bahwa dia hamil. Berita itu disambut dengan kegembiraan. Rangga, yang sudah merasa menjadi kakek dari anak-anak yang Amanda rencanakan untuk miliki, sangat senang. Aku akan memanjakan anak itu dengan sangat buruk, ancamnya bercanda. Karina sudah merajut pakaian bayi, keterampilan yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Keluarga itu bersiap untuk menyambut generasi baru, bersemangat untuk mewariskan kisah mereka. Pada hari bayi itu lahir, seorang gadis kecil yang sehat dan kuat, mereka memutuskan untuk menamainya Sinta Aminah, untuk menghormati nenek buyut. Ketika Rangga menggendong Sinta kecil di lengannya untuk pertama kalinya, dia merasakan berat kesinambungan. Dia berbisik di telinganya kisah tentang bagaimana kakeknya ditemukan di sampah dan bagaimana cinta telah menyelamatkannya. Bayi itu menatapnya dengan mata besar dan ingin tahu, seolah-olah dia mengerti setiap kata. Klinik Aminah Makmur di bawah arahan Siti dan Bima. Itu menjadi mercusuar harapan bagi lingkungan itu, menawarkan perawatan berkualitas kepada mereka yang tidak mampu membayarnya. Amanda merancang perluasan modern dan fungsional, dan Karina menyelenggarakan acara untuk mengumpulkan dana. Semua orang menyumbangkan bakat mereka untuk menjaga warisan kedermawanan tetap hidup. Rangga menghabiskan sore harinya di sana menceritakan kisah kepada anak-anak di ruang tunggu, menjadi kakek pendongeng di lingkungan itu. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Rangga berjalan-jalan dengan cucunya Sinta, yang sudah berusia 5 tahun, dekat tempat dia ditemukan. TPA telah ditutup dan diubah menjadi taman hijau berkat upaya perusahaan Rangga. Di sini, kakek, tanya gadis itu menunjuk gundukan rumput. Di sini, sayangku. Disinilah hidupku berakhir dan dimulai lagi. Gadis itu meremas tangannya. Betapa beruntungnya kakek. Ya, Sinta, aku beruntung kehilangan segalanya untuk menemukan satu-satunya hal yang penting, jawabnya. Mereka duduk di bangku melihat matahari terbenam di atas kota, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu. Rangga memikirkan Bambang, yang telah meninggal sendirian di penjara, dan merasakan sedikit kesedihan untuknya, tetapi bukan kebencian. Hidup telah menempatkan setiap orang pada tempatnya. Dia dikelilingi oleh cinta, kedamaian, dan tujuan. Keluarga itu berkumpul setiap hari Minggu di rumah klinik untuk makan. Meja itu selalu penuh, berisik, dan kacau, dengan piring berpindah dari tangan ke tangan dan tawa yang membuat jendela bergetar. Itu adalah keluarga yang tidak sempurna, diperbaiki, dijahit dengan benang warna dan tekstur yang berbeda, tetapi tidak dapat dihancurkan. Mereka telah belajar bahwa kekayaan tidak diukur dalam rekening bank, melainkan dalam jumlah tangan yang menopangmu ketika kamu jatuh. Di dinding utama klinik, ada foto besar Aminah tersenyum dengan tatapan nakal yang tahu segalanya. Di bawahnya sebuah plakat emas berbunyi, "Di sini disembuhkan dengan ilmu, tetapi disembuhkan dengan cinta." Rangga melihat foto itu, mengangkat gelas anggurnya ke arahnya dan tersenyum. Dia telah menepati janjinya, dia telah melindungi miliknya, dia telah belajar mencintai, dan dia telah meninggalkan warisan yang akan bertahan melampaui hidupnya sendiri. Siti mendekatinya dan melingkarkan lengannya di bahunya. "Apa yang kakek pikirkan, Pak Tua?" Tanyanya dengan penuh kasih. "Bahwa aku adalah pria terkaya di dunia, dokter," jawabnya. Dan sementara matahari selesai terbenam, memberi jalan ke bintang-bintang, Rangga tahu bahwa kisahnya, kisah miliarder dan gadis dari tempat sampah, bukanlah dongeng, melainkan pelajaran kemanusiaan yang akan terus bergema di hati mereka yang mengetahuinya selamanya. Warisan abadi bukanlah uang, itu adalah cinta yang diubah menjadi tindakan. Jika Anda menyukai cerita ini, kami akan sangat berterima kasih jika Anda menilainya dari 1 hingga 10. Dukung kami dengan like dan berlangganan saluran kami Kisah Nyata. Komentar dari mana Anda menonton kami. Terima kasih atas dukungan tanpa syarat Anda di setiap cerita. Berkah bagi Anda dan keluarga Anda. M.